Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B yang beranggotakan Siva Webdiani NIM L1B019025, Nahal Fildarus Alatas NIM L1B019033, saya Kesya Bilha Putri Merdeka NIM L1B019035, dan Kamilia Nabila Suryana NIM L1B019037. Di sini kami akan membahas sejarah, definisi, dan arsitektur IoT. Yang pertama, sejarah Internet of Things. Internet of Things atau IoT pertama kali dikeluarkan oleh Kevin Ashton pada tahun 1999 di suatu presentasinya. Kini banyak perusahaan besar yang sudah mendalami dan mulai mengembangkan Internet of Things, sebut saja Intel, Microsoft, dan masih banyak lagi. Perkembangan IoT sendiri sejak diperkenalkan oleh Kevin pada tahun 1999, kemudian pada tahun 2000, LG mengumumkan rencananya tentang kulkas pintar. Definisi IoT. Menurut Ipsos, mendefinisikan bahwa IoT merupakan jaringan yang dibentuk oleh benda yang memiliki identitas pada dunia maya dengan cara beroperasi di ruang itu menggunakan kecerdasan perangkat untuk terhubung dan berkomunikasi dengan pengguna. Kemudian ada teknologi penggerak IoT. Teknologi seperti artificial intelligence, machine learning, dan computer vision yang bisa ditambahkan ke sistem IoT. Namun, pada bentuk yang paling sederhana, inilah 4 elemen utama yang membentuk sebuah sistem IoT. Yang pertama yaitu ada sensor atau device. IoT memiliki berbagai bentuk yang terkadang sebuah device memiliki lebih dari satu sensor. Contohnya, solusi manajemen aset liquid Intank memiliki sensor temperatur dan sensor pengukur level liquid. Yang kedua, ada konektivitas. Tanpa konektivitas, data pada device tidak akan sampai ke sistem. Sarana komunikasi device dengan sistem IoT bisa beragam. Koneksi seluler, satelit, Wi-Fi, Bluetooth, low power wide area network, dan lainnya. Yang ketiga, ada data processing. Saat data dari sensor masuk ke cloud, processing pun dimulai, karena data selalu datang dan selalu diperbaharui. Software bisa melihat perkembangan aset secara real time dan memastikan aktivitas aset sesuai rule atau parameter yang telah ditentukan. Yang terakhir, ada dashboard atau user interface. Dashboard adalah tempat data ditampilkan agar user dapat mengamati aktivitas real time yang terjadi pada seluruh device dalam perusahaan. Di sini, user juga dapat mengubah pengaturan, rules, dan action yang dilakukan oleh sistem IoT. Arsitektur IoT, lapisan-lapisan penyusun IoT model OSI. Layer pertama yaitu fisikal, lapisan ini bertanggung jawab untuk mengaktifkan dan mengatur physical interface jaringan komputer. Layer kedua yaitu data link, lapisan ini mengatur topologi jaringan, error notification, dan flow control. Tugas utama dari data link layer adalah sebagai fasilitas transmisi raw data dan mentransmisikan data tersebut ke dalam saluran yang bebas dari kesalahan transmisi. Layer ketiga yaitu network layer. Network layer berfungsi untuk mengendalikan operasi subnet dan meneruskan paket-paket dari satu node ke node yang lain dalam jaringan. Layer keempat yaitu transport layer. Transport layer adalah menerima data dari session layer dan memecah data menjadi bagian-bagian yang lebih kecil bila perlu dan meneruskan data ke network layer dan menjamin bahwa semua potongan tersebut bisa tiba di sisi lainnya dengan benar. Layer kelima yaitu session layer. Session layer adalah suatu koneksi antara dua stasiun yang memungkinkan mereka berkomunikasi. Layer keenam yaitu presentation layer. Presentation layer bertugas memberikan informasi cara mengatasi perbedaan sintaksis kepada entitas aplikasi-aplikasi yang sedang berkomunikasi. Layer ketujuh yaitu application layer. Lapisan ini bertugas memberikan sarana pelayanan langsung pada user yang berupa aplikasi-aplikasi dan mengadakan komunikasi dari program ke program. Syarat untuk keberhasilan implementasi Internet of Things atau IoT diantaranya yaitu A. Permintaan sumber daya yang dinamis. B. Kebutuhan waktu nyata. C. Pertumbuhan permintaan yang eksponensial. D. Ketersediaan aplikasi. E. Perlindungan data dan privasi pengguna. F. Konsumsi daya aplikasi yang efisien.
G. Eksekusi aplikasi di dekat pengguna akhir. Kemudian yang terakhir, H. Akses ke sistem cloud yang terbuka dan dapat dioperasikan.